Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 16 Agustus 2024 dalam pekan biasa ke-19 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Loki Indria. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima. Kiranya kasih-Mu senantiasa menyertai kami dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Berkati hati, pikiran, perkataan kami, sehingga mampu melakukan hal-hal baik dan berkenan bagi-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 16 ayat 59 sampai 63. Beginilah sabda Tuhan kepada Yerusalem. Aku akan memperlakukan dikau seperti engkau sendiri berlaku, yakni engkau telah meremehkan sumpah dengan mengingkari perjanjian. Meskipun demikian, aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat akan kelakuanmu, dan engkau akan merasa malu pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan karena engkau setia memegang perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan dikau, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Dengan demikian engkau akan teringat-ingat akan masa lampau, dan akan merasa malu. Karena nodamu itu, mulutmu terkatup sama sekali, waktu aku mengampuni segala sesuatu yang telah kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal itu diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kuasa, Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih dan pengampunan. Renungan dibawakan oleh
Antonia Jovita Ari. Shalom, Bapak dan Ibu terkasih. Yesus datang ke dunia ini melalui kelahirannya dalam sebuah keluarga. Walaupun Allah dengan kemahakuasaannya dapat turun ke dunia dengan cara yang sama seperti kenaikannya ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Yesus datang ke dunia melalui peristiwa inkarnasi. Dia hendak menunjukkan bahwa dia pun mengalami proses yang sama dengan kelahiran manusia dan menunjukkan betapa pentingnya peran sebuah keluarga. Setiap keluarga yang mendapatkan sakramen perkawinan memiliki tanda pengenal ilahi atau kartu keluarga surgawi. Oleh karena itu, setiap keluarga sudah semestinya dipertahankan keutuhannya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap keluarga pada umumnya sering terdapat perbedaan pendapat, perselisihan, bahkan pertengkaran antara suami istri. Masalah-masalah kecil berpotensi mengobarkan api kemarahan. Terlebih lagi, jika pasangan suami istri saling menyalahkan satu sama lain, adanya keinginan balas dendam dan saling menghakimi. Situasi tersebut hanya dapat dipadamkan dengan ketaatan kepada firman Allah dan kasih yang diwujudkan dengan saling memberikan pengampunan. Bukankah itu yang dia ajarkan oleh Yesus dan juga terdapat dalam doa Bapa kami? Mungkin saja seseorang bisa mendaraskan doa Bapa kami beberapa kali dalam satu hari, tapi merasa kesulitan untuk memberikan pengampunan satu kali saja dalam sehari. Bapak Ibu, ketidaktaatan pada firman Tuhan dan tidak mau memberikan pengampunan dapat berujung pada situasi yang semakin keruh, sehingga sepertinya tidak ada lagi jalan keluar, dan seringkali menimbulkan keinginan untuk bercerai. Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian. Dalam bacaan Injil hari ini, orang-orang Farisi datang kepada Yesus menanyakan apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Karena Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika seorang suami menceraikan istrinya. Yesus menjelaskan bahwa persatuan suami istri sesungguhnya adalah karya Allah, sehingga tidak boleh dibatalkan oleh manusia. Yesus mengatakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oleh karena itu, melakukan perceraian adalah sama dengan melawan pekerjaan Allah. Penting untuk direnungkan bahwa semua yang dikerjakan Allah adalah untuk kebaikan umat-Nya. Sehingga melakukan perceraian sama dengan melakukan suatu perbuatan yang mendatangkan hal-hal yang tidak baik bagi pelakunya. Banyak yang dikorbankan dalam perceraian, antara lain anak-anak. Yesus mengatakan bahwa Musa membuat peraturan tentang perceraian karena kekerasan hati orang Yahudi. Pada zaman itu, harkat dan martabat wanita sangat tergantung dari seorang pria. Sebelum menikah, wanita dianggap milik ayahnya, dan setelah menikah menjadi milik suaminya. Akan menjadi sebuah problem besar ketika suami meninggalkan istrinya begitu saja. Di satu sisi,
menurut adat istiadat, wanita itu tetap milik suaminya, sehingga tidak boleh ada laki-laki lain yang ingin menikahinya. Tetapi di sisi lain, suaminya mengabaikan kewajibannya dan tidak mau peduli lagi dengan keadaan istrinya. Hal ini sangat menekan pihak wanita, karena budaya Yahudi pada saat itu, wanita umumnya tidak mencari nafkah. Oleh karena itu, Musa memberikan hukum itu untuk melindungi para istri dari perbuatan sewenang-wenang suaminya. Yesus mengingatkan bahwa setiap orang harus setia kepada pilihan hidup yang telah ditentukannya sendiri. Di dalam melaksanakan pilihan hidup ini, semua orang harus tetap berpegang pada apa yang dikehendaki Allah. Karena melawan kehendak Allah sama dengan menolak kedamaian dan kebahagiaan. Bapak Ibu, hanya dengan berserah diri untuk setia kepada kehendak Allah, maka Allah yang akan memberi kekuatan yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Salah satunya dengan memberikan pengampunan. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mohon ampun jika selama ini kami belum mampu melakukan apa yang Kau kehendaki, yaitu mengasihi dan mengampuni dengan tulus, terutama kepada pasangan hidup kami. Kiranya rahmat-Mu memampukan kami untuk taat akan firman-Mu, sehingga kami mampu melakukan perbuatan kasih dan mengampuni seperti Engkau yang tidak pernah lelah mengasihi dan mengampuni kami yang penuh dosa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.